Hai teman-teman, pernah nggak sih kalian sadar kalau hampir semua hal yang kita lihat di media sosial sekarang pakai bahasa asing? Mulai dari caption kayak new drop out now, don't forget to join giveaway, sampai limit offer only today. Bahkan banyak brand lokal yang pakai nama atau slogan dalam berbahasa Inggris biar dianggap keren dan kekinian. Nggak salah sih pakai bahasa asing, tapi coba deh kita pikir-pikir sebentar. Kalau semua hal di dunia digital kita pakai bahasa asing, terus di mana tempatnya bahasa Indonesia? Apakah bahasa Indonesia masih jadi tuan rumah di negeri sendiri? Fenomena yang terjadi. Dunia digital memang membuat kita lebih mudah terhubung dengan seluruh dunia. Platform seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, bahkan Marketplace, semuanya menggunakan antarmuka berbahasa Inggris. Alhasil, tanpa disadari, kebiasaan kita juga ikut berubah. Misalnya, kita lebih sering bilang upload video daripada unggah video, atau update status daripada perbarui status. Dan kalau kita menulis caption sepenuhnya dalam bahasa Indonesia, kadang malah dianggap kurang keren. Nah, disinilah muncul fenomena dominasi bahasa asing. Bahasa Inggris terutama menjadi simbol modernitas, kemajuan, bahkan gengsi. Tapi, kalau tren ini terus berlanjut tanpa keseimbangan, lama-lama bisa menggeser posisi bahasa Indonesia di ruang digital. Selanjutnya adalah dampak dominasi bahasa asing. Dominasi bahasa asing bukan cuma soal gaya bicara, ia perlahan mempengaruhi identitas dan kebanggaan berbahasa kita. Banyak anak muda sekarang yang lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa Inggris, tapi justru canggung menulis formal dalam bahasa Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dari rasa bangga berbahasa Indonesia menjadi rasa gengsi kalau nggak bisa berbahasa asing. Dampak lainnya adalah munculnya campur kode berlebihan di media sosial. Misalnya, kalimat guys, I'm so tired today, tapi besok harus produktif lagi. Kalimat seperti ini memang lucu dan fleksibel. Tapi, kalau terlalu sering digunakan, bisa mengaburkan struktur dan kebiasaan berbahasa yang baik. Bahkan tidak jarang anak muda, dewasa, bahkan orang tua pun sering menggunakan campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia akhirnya hanya jadi pelengkap bukan sebagai bahasa utama untuk mengekspresikan pikiran di ruang digital. Nah, mengapa kita harus peduli? Bahasa bukan cuma alat komunikasi, tetapi juga merupakan identitas bangsa. Dari bahasa, kita bisa melihat cara berpikir, nilai budaya, dan karakter suatu masyarakat. Kalau generasi muda lebih memilih menggunakan bahasa asing dalam semua konteks apapun, bisa jadi kita akan kehilangan kedekatan dengan bahasa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia bisa menjadi tamu di rumah digitalnya sendiri. Padahal bahasa Indonesia punya kekayaan kosakata luar biasa, luas, dan bisa berkembang mengikuti zaman. Banyak istilah baru yang bisa kita ciptakan dan gunakan tanpa harus mengganti semuanya dengan bahasa asing. Misalnya, selfie bisa disebut dengan swafoto, atau update bisa jadi pembaruan. Memang terdengar berbeda, tapi dengan pembiasaan, kata-kata itu bisa terasa alami. Intinya, bukan berarti kita harus menolak bahasa asing. Bahasa asing penting untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi global. Tapi, penguasaan bahasa asing seharusnya tidak membuat kita melupakan bahasa ibu sendiri. Aksi nyata. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan? Nggak harus besar kok. Cukup mulai dari hal-hal yang sederhana seperti yang pertama, gunakan bahasa Indonesia yang baik di caption media sosial. Yang kedua, buat konten edukatif atau lucu dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, ajak teman-teman ikut challenge berbahasa Indonesia lewat hashtag seperti bangga berbahasa Indonesia atau bahasaku identitasku. Dan jangan malu memakai bahasa Indonesia dalam ruang digital karena justru di sanalah identitas kita diuji. Ingat, menggunakan bahasa Indonesia bukan berarti ketinggalan zaman. Justru dengan bahasa sendiri, kita bisa tampil keren, cerdas, dan berkarakter di tengah gempuran bahasa asing. Kita bisa tetap terbuka,
tapi tetap berakar. Nah, yang terakhir, saya ingin memberikan pesan reflektif. Bahasa adalah cermin bangsa. Jika kita ingin bangsa ini dihormati, maka hormatilah bahasanya. Yuk, jadikan era digital bukan sebagai ancaman bagi bahasa Indonesia, tapi sebagai ruang baru untuk membangkitkan kebanggaan terhadap bahasa kita sendiri. Karena ketika kita bangga berbahasa Indonesia, kita sedang menunjukkan bahwa kita cinta Indonesia. Sekian dari saya, mungkin pesan-pesan tersebut dapat membangkitkan hati kita, menggerakkan tubuh kita dalam bangga terhadap bahasa Indonesia, yaitu bahasa kita sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.